Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Sani Rohana. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Ketakutan pada Pandemi COVID-19 dan Motivasi Terhadap Pembelian Produk Hijau yang Dimoderasi oleh Kelompok Generasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yulia Esnani selaku pembimbing saya yang telah sabar membimbing penulisan tesis saya dari awal sampai akhir. Kemudian tak lupa juga Bapak Bayu Aji selaku penguji seminar proposal saya yang telah memberikan saran yang membangun. Yang ketiga, Ibu Sari Winahyu selaku penguji tesis pada kesempatan kali ini. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah peminat produk hijau di Indonesia meningkat. Hal tersebut didukung dari data Republika. Yang pertama yaitu meningkatnya produk hijau di Indonesia hingga 3 kali lipat. Kemudian yang kedua dari Kompas bahwa berdasarkan survei Global US Cotton Trust Protocol bahwa 54% pemimpin perusahaan brand garment dan tekstil telah melihat tuntutan konsumen yang baik dari segi praktek maupun produk yang ramah lingkungan. Dan dikutip dari Liputan 6 bahwa ada keyakinan dari Presiden Jokowi bahwa produk hijau di Indonesia diprediksi mampu meningkatkan daya saing di pasar global atau internasional. Latar belakang berikutnya adalah munculnya ketakutan pada pandemi COVID-19 yang membuat meningkatnya perilaku altruistik. Menurut Vanapali tahun 2021, sejak adanya pandemi COVID-19, terdapat perubahan perilaku masyarakat, salah satunya adalah peningkatan kompleksitas pengolahan sampah plastik dikarenakan cara hidup masyarakat yang lebih berhati-hati dan lebih higienis karena adanya ketakutan tertular virus corona. Kemudian menurut Papas tahun 2009, salah satu ciri penting dari penyakit menular adalah adanya muncul rasa ketakutan, dan menurut Arpaci dan kawan-kawan tahun 2020, selama pandemi COVID-19, ketakutan umumnya dikaitkan dengan stres psikologis dan juga emosional. Kemudian ketakutan pada pandemi COVID-19 ini didefinisikan sebagai keadaan emosi negatif yang menangkap kecemasan yang dialami karena kesadaran adanya kemungkinan konsekuensi dari pandemi COVID-19. Nah, kemudian seseorang yang ketakutan diakibatkan karena adanya bencana alam atau pandemi penyakit akan cenderung memperkuat kesejahteraan mereka secara komunal atau secara luas dan meningkatkan perilaku altruistik atau saling tolong-menolong. Tentu saja hal ini dapat membantu individu untuk meningkatkan rasa empati mereka terhadap sesama dalam menghadapi masalah, khususnya yaitu masalah dalam kehidupan sosial yang saat ini adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah sampah selama pandemi, muncul pola perilaku masyarakat yang berubah ke arah yang lebih aman, lebih sehat, dan juga lebih hijau selama pandemi COVID-19. Hal ini menurut Yang dan kawan-kawan tahun 2020. Latar belakang berikutnya adalah motivasi sebagai determinan penting. Menurut Gill et al. Tahun 2018, kemudian Moischner tahun 2007, dan juga Preplanken tahun 2018 menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi terkait perilaku konsumen ramah lingkungan telah mengidentifikasi bahwa motivasi sebagai determinan penting yang mendorong perilaku pembelian produk hijau. Motivasi ini sendiri bergantung pada konteks pelakunya. Nah, konsumen dalam hal konteks budaya yang berbeda diharapkan termotivasi oleh faktor yang berbeda pula. Maka, khususnya di negara berkembang Indonesia, peningkatan pendapatan mendorong konsumen untuk mengadopsi gaya hidup yang berorientasi pada konsumsi. Maka dari itu, penelitian ini mengambil objek di negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori determinasi diri, yaitu teori utama yang berfokus pada motivasi manusia yang terbukti efektif dalam mengidentifikasi motivasi seseorang dalam berperilaku. Latar belakang yang terakhir dari penelitian ini adalah pentingnya kelompok generasi. Mengapa? Karena melihat dari sudut pandang manajerial, perbedaan usia ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena dianggap sebagai salah satu bentuk segmentasi pasar yang paling umum, dan usia juga seringkali mengidentifikasikan sebagai moderator utama dalam studi pemasaran. Berikutnya, rumusan masalah penelitian ini. Yang pertama, menurut Rahab et al. Tahun 2016, masih terbuka peluang penelitian yang berkaitan erat dengan tema konsumsi hijau di Indonesia. Kemudian yang kedua, sampai saat ini sebagian besar akademisi menggambarkan motivasi hanya melalui jalur ekstrinsik saja, menurut Choi dan Johnson tahun 2019. Selanjutnya, menurut Gill et al. Tahun 2018, kemudian Morse dan juga Peloso tahun 2003 dan White tahun 2015 bahwa hanya ada 3 studi yang menggunakan motivasi introjeksi, motivasi identifikasi, dan juga motivasi eksternal sebagai variabel independen untuk memprediksi perilaku konsumsi hijau. Dan yang keempat, menurut Gill et al. Tahun 2019 menyarankan menambahkan faktor demografi berupa kelompok generasi sebagai moderator pada hubungan antara 4 jenis motivasi dan perilaku ramah lingkungan. Kemudian rumusan masalah yang terakhir adalah untuk memenuhi kesenjangan dari penelitian sebelumnya yang memberikan saran untuk meneliti kembali pengaruh ketakutan pada pandemi COVID-19 terhadap perilaku konsumsi, menurut Liu dan kawan-kawan tahun 2021. Kemudian saya menggunakan 2 teori dalam penelitian ini, yaitu teori determinasi diri dan juga teori kelompok generasi. Yang pertama, teori determinasi diri ini dikembangkan oleh Desi dan Rian mengenai motivasi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku.
Teori ini mengemukakan bahwa motivasi individu untuk berperilaku dikategorikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik sendiri berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong untuk berperilaku, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri orang tersebut. Kemudian Desi dan Rian tahun 1985 kembali mengembangkan teori determinasi diri ini dengan memperinci motivasi ekstrinsik menjadi 4, yaitu motivasi eksternal, motivasi introjeksi, motivasi teridentifikasi, dan juga motivasi terintegrasi. Nah, pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independen yang pertama adalah motivasi intrinsik, motivasi eksternal, motivasi introjeksi, dan juga motivasi teridentifikasi, dan motivasi terintegrasi tidak dimasukkan karena kenapa? Menurut penelitian-penelitian sebelumnya, biasanya motivasi terintegrasi ini sering dikorelasikan dengan motivasi intrinsik sehingga dihapuskan dan tidak dimasukkan dalam variabel independen. Berikut adalah 3 pertanyaan penelitian juga 3 tujuan penelitian. Masuk pada hipotesis penelitian yang pertama, ketakutan pada pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap pembelian produk hijau. Berikut penjelasannya. Hipotesis yang kedua, motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap pembelian produk hijau. Berikut penjelasannya. Hipotesis yang ketiga, motivasi eksternal berpengaruh positif terhadap pembelian produk hijau, dan berikut penjelasannya. Hipotesis keempat, motivasi introjeksi berpengaruh positif terhadap pembelian produk hijau, dan berikut penjelasannya. Kemudian hipotesis kelima adalah motivasi teridentifikasi berpengaruh positif terhadap pembelian produk hijau, berikut penjelasannya. Yang terakhir, hipotesis 6A sampai dengan 6E menyatakan bahwa pengaruh ketakutan pada pandemi COVID-19 terhadap pembelian produk hijau lebih kuat untuk generasi Y dan lebih lemah untuk generasi Z. Kemudian, pengaruh 4 jenis motivasi terhadap pembelian produk hijau lebih kuat pada generasi Y dan lebih lemah pada generasi Z. Dan berikut penjelasannya. Ini merupakan gambar dari model penelitian saya. Selanjutnya metode penelitian. Desain penelitian dari penelitian ini adalah explanatory, yaitu penelitian yang menguji fenomena yang terjadi dengan menggunakan teori atau hipotesis sebagai dasar menurut Kupel dan Skinner tahun 2014. Kemudian pendekatan digunakan adalah kuantitatif. Selanjutnya metode pengumpulan data. Saya mengumpulkan data menggunakan Google Form dengan menyebarkan melalui WhatsApp dan juga Instagram. Kemudian alat uji yang digunakan adalah SAM-PLS dengan alat analisis Word PLS 7.0. Desain pengambilan sampel, yang pertama teknik sampel yang digunakan adalah non-probability dan juga metode penyampaian bertujuan. Dan selanjutnya kriteria sampel, yang pertama masyarakat Indonesia yang pernah melakukan pembelian produk hijau dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian memiliki tahun kelahiran antara tahun 1960 sampai dengan tahun 2000. Terdapat 2 uji validitas dalam penelitian ini. Yang pertama, validitas konten dan juga validitas konstruk. Validitas konten sendiri meminta pendapat para ahli, yaitu pembimbing tesis dari penulis. Yang kedua, validitas konstruk dari 2, yaitu konvergen dengan syarat nilai AV lebih dari 0,5 dan diskriminan, yaitu dengan syarat nilai loading atau nilai akar AV yang paling tinggi dalam kelompok konstruksinya sendiri. Untuk uji reliabilitas sendiri, mengambil dari Skara dan Bugge tahun 2013 bahwa syaratnya nilai Cambridge Alpha dan juga composite reliability lebih dari 0,6. Selanjutnya, definisi operational variable. Yang pertama, ketakutan pada pandemi COVID-19 didefinisikan sebagai keadaan emosi negatif yang menangkap kecemasan yang dialami karena kesadaran adanya kemungkinan konsekuensi dari pandemi COVID-19 itu sendiri, menurut Alhorus dan kawan-kawan tahun 2020. Lanjut, motivasi intrinsik didefinisikan sebagai motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk berperilaku, menurut Rian dan Connell tahun 1989. Berikutnya, motivasi eksternal didefinisikan sebagai motivasi yang timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan eksternal, misalnya dari keluarga, teman, atau untuk mendapatkan penghargaan dari pihak lain, menurut Desi dan Rian tahun 1985. Berikutnya, motivasi introjeksi, yaitu motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan untuk mempertahankan harga diri atau untuk menghindari perasaan malu, menurut Desi dan Rian tahun 1985. Yang terakhir, motivasi teridentifikasi adalah keadaan di mana seseorang termotivasi melakukan suatu tindakan karena telah mengetahui dan memahami pentingnya suatu tindakan atau perilaku tersebut, menurut Desi dan Rian tahun 1985. Dan berikut adalah pengukuran variabel sekaligus skala penelitian. Setelah melakukan pengumpulan data, maka terdapat 528 responden yang terkumpul, 86 diantaranya tidak memenuhi kriteria, maka terdapat 442 responden yang dapat diolah. Kemudian pengumpulan data ini dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 2022 dengan melalui platform WhatsApp dan juga Instagram yang diisi melalui Google Form.
Karakteristik yang didapat dari pengumpulan data yang pertama, jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 71,3%, kemudian usia 17 sampai dengan 24 tahun sebesar 50,5%, kemudian pekerjaan didominasi oleh mahasiswa sebesar 30,8%, dan pendidikan terakhir didominasi oleh S1-nya S1 sebesar 36%, penghasilan didominasi oleh responden yang berpenghasilan per bulan 2.501 sampai 5 juta sebesar 25,8%, dan yang terakhir generasi Y sebesar 52,7% dan generasi Z sebesar 47,3%. Berikutnya hasil pengujian instrumen. Yang pertama, hasil uji validitas. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan valid secara konvergen karena mengelompok dalam satu konstruk dan memiliki muatan faktor lebih dari 0,5 serta memiliki p-value di bawah 0,05 menurut Hale tahun 2014. Tetapi setelah melakukan penyebaran data lebih luas, peneliti memutuskan untuk menghapus item pertanyaan PP5 karena untuk meningkatkan nilai AV pada konstruk PP atau pembelian produk hijau yang awalnya di bawah 0,5. Yang kedua, hasil uji validitas konvergen menyatakan bahwa konstruk pilihan ini dinyatakan valid secara konvergen karena memiliki nilai AV lebih dari 0,5. Yang ketiga, konstruk pilihan ini juga dinyatakan valid secara diskriminan karena memiliki nilai loading atau akar AV paling tinggi dalam kelompok konstruknya sendiri. Dan yang terakhir, konstruk pilihan ini dinyatakan reliable karena memiliki nilai converge alpha dan juga composite reliability lebih besar dari 0,6. Berikut gambarnya. Berikutnya dalam analisis model struktural, penelitian ini menggunakan uji kesesuaian model atau model fit yang menghasilkan nilai APC, ARS, dan AARS masing-masing memiliki signifikansi p-value kurang dari 0,001 atau sesuai dengan saran Koch tahun 2018, yang artinya model sudah fit dan sesuai dengan fenomena yang ada. Hasil juga menunjukkan bahwa model tidak memiliki multikolinialitas dan juga dikatakan ideal karena memiliki nilai AFIF dan juga nilai AFVIF kurang dari atau sama dengan 3,3. Dan berikut adalah hasil uji model struktural di mana terdapat nilai beta dan juga p-value masing-masing variabel dan memiliki atau menghasilkan R-square sebesar 0,35 atau 35%, yang artinya bahwa variabel ketakutan pada pandemi COVID-19 dan 4 jenis motivasi dapat menjelaskan variabel pembelian produk hijau sebesar 35%. Maka hal ini mengartikan bahwa hipotesis pertama dan hipotesis kedua terdukung, kemudian hipotesis ketiga dan juga hipotesis keempat tidak terdukung, dan hipotesis kelima terdukung. Kemudian hasil analisis efek moderasi menggunakan analisis multigroup dari Koch. Berikut adalah nilai beta dan juga p-value-nya. Selain itu, analisis efek moderasi juga mempertimbangkan nilai TM atau signifikansi sebagai berikut. Dari data tersebut maka dapat diartikan bahwa hipotesis 6A dan juga hipotesis 6B tidak terdukung karena pengaruh ketakutan pada pandemi COVID-19 dan juga motivasi intrinsik terhadap pembelian produk hijau ternyata lebih kuat pada generasi Z dan lebih lemah pada generasi Y. Lalu H6C dan juga H6D terdukung karena pengaruh motivasi eksternal dan juga introjeksi terhadap pembelian produk hijau ternyata lebih kuat untuk generasi Y dan lebih lemah untuk generasi Z. Selain itu, H6E juga terdukung karena pengaruh motivasi teridentifikasi pada pembelian produk hijau ternyata lebih kuat pada generasi Y dan lebih lemah pada generasi Z. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, variabel ketakutan pada pandemi COVID-19 terdukung secara statistik dan berpengaruh positif pada pembelian produk hijau. Yang kedua, variabel motivasi intrinsik terdukung secara statistik dan juga berpengaruh positif pada pembelian produk hijau. Kesimpulan yang ketiga, variabel motivasi eksternal tidak terdukung secara statistik dan juga tidak berpengaruh positif pada pembelian produk hijau. Yang keempat, variabel motivasi introjeksi tidak terdukung secara statistik dan tidak berpengaruh positif pada pembelian produk hijau. Yang kelima, variabel motivasi teridentifikasi terdukung secara statistik dan berpengaruh positif pada pembelian produk hijau. Dan yang keenam, variabel kelompok generasi yaitu generasi Y dan juga generasi Z memoderasi secara statistik. Pembahasan berikutnya terkait keterbatasan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah disebarkan melalui daring dengan sosial media yang menyebabkan adanya kemungkinan responden mengisi data diri tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Keterbatasan yang kedua adalah nilai R-square penelitian ini sebesar 35% atau 0,35 yang mengartikan bahwa variabel pembelian produk hijau hanya mampu menggambarkan 35% 4 jenis motivasi konsumen. Dan yang terakhir, efek moderasi tidak secara menyeluruh mampu memoderasi hubungan antara ketakutan pada pandemi COVID-19 dan 4 jenis motivasi terhadap pembelian produk hijau. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat hal lain atau faktor lain yang sebenarnya mampu menjadi efek moderasi yang lebih kuat bagi konsumen dalam pembelian produk hijau. Dan berikut adalah 3 saran penelitian berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.